nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah azza wa jalla. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para a'immatul muslimin hingga para umatnya hingga akhir zaman. Para hadirin hafizani wa hafizakumullah. Yang pertama yang terhormat Al-Ustadz Agung Wahyu Adi LCMPD hafizahullah ta'ala. Beliau adalah Wakil Mudir Bidang Pendidikan dan Pengasuhan sekaligus sebagai Kepala SMP IT Albina Islamic Boarding School. Kemudian yang saya hormati Al-Ustadz Dr. Sulaiman SPDMM hafizahullah ta'ala. Beliau adalah Kepala SMP IT Albina Islamic Boarding School yang saat ini diwakili oleh pelaksana tugas kepala sekolah Sandi Budi Iriawan STMPD hafizahullah ta'ala. Beliau adalah tamu yang sangat kita nanti-nantikan. Ahlan wa sahlan Bapak Dr. Sandi, selamat datang di Ma'had Albina Islamic Boarding School. Yang tentunya ilmu dan faedah dari beliau siap untuk kita catat, kita petik, dan kita ambil sebanyak-banyaknya untuk kemudian kita terapkan sebagai seorang guru dan tenaga pendidik di Ma'had Albina Islamic Boarding School yang kita cintai ini. Kemudian tak lupa pula kami menyapa kepada orang-orang yang senantiasa berjuang di medan dakwah, ad-da'i ilallah, menyebarkan ilmu, membina, mendidik para santri menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni para ustadz dan ustadzah hafizakumullah ta'ala. Tiada kata yang pantas kami ucapkan kepada antum semuanya selain ucapan doa jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah Jalla Subhanah memberikan balasan pahala yang sebaik-baiknya kepada antum semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya perkembangan ilmu pengetahuan begitu cepat berubah. Begitu juga perkembangan zaman. Para peserta didik, para santri kita sangat cepat berubah. Maka dari itu kita sebagai seorang guru, sebagai seorang murabbi, sebagai pendidik, sudah seharusnya senantiasa mengupgrade pengetahuan, mengupgrade ilmu kita, membasuh potensi-potensi kita dengan ilmu yang baru, yang kemudian pada akhirnya sebagai seorang guru kita bisa mewujudkan tujuan pendidikan Indonesia, yaitu menuntun murid sesuai dengan kodratnya menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya, tentunya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka dari itu para hadirin hafizakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini di hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 September 2024, SMP IT Albina Islamic Boarding School mengadakan sebuah acara in-house training dengan tema bedah pembelajaran kurikulum merdeka
dengan paradigma baru, dengan narasumber yang insyaallah sangat luar biasa, yang beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Dr. Sandi Budi Iriawan, STMPD, hafizahullahu ta'ala. Hadirin hafizakumullah, sebelum kita masuk kepada acara inti, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan Kepala SMP IT Albina Islamic Boarding School. Yang keempat, sambutan Wakil Mudir Bidang Pendidikan dan Pengasuhan. Kemudian yang kelima, acara inti, sesi pertama, materi sesi 1, in-house training bedah pembelajaran kurikulum merdeka dengan paradigma baru. Kemudian acara berikutnya isoma, istirahat sholat zuhur. Kemudian dilanjutkan setelah itu adalah jam 12.45. Para peserta in-house training sudah harus berada di gedung kembali. 12.45 sampai dengan pukul 13.00 acara kuis. Kemudian dari pukul 13 dilanjutkan dengan kegiatan inti materi sesi 2. Diikuti dengan sesi tanya jawab, dan kemudian acara terakhir adalah acara penutupan dan penyerahan cindera mata. Hadirin hafizani wa hafizakumullah, untuk mengawali acara pembukaan, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang insyaallah akan dibacakan oleh santri kita, yaitu Ananda Azam Zakwan Al-Faruq, kelas 9B. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا
عقبه وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, qiraatan jamilah. Semoga bagi ananda yang membaca dan bagi kita yang mendengarkan diberikan pahala yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Kepala SMP IT Albina yang diwakili oleh pelaksana tugas kepala sekolah, yaitu Al-Ustadz Yudi Firmansyah SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Yang kami hormati Wakil Mudir Bidang Pendidikan dan Pengasuhan Ustadz Agung Wahyu Adi LCMPD. Yang kami hormati narasumber ya untuk IHT in-house training pada kesempatan kali ini, Pak Dr. Sandi Budi Iriawan STMPD, rekan-rekan asatid ya, Ustadz, Ustazah, staf ya, yang berkenan hadir mengikuti undangan in-house training pada pagi hari ini. Tidak banyak yang Anda sampaikan mewakili kepala sekolah supaya kita waktunya maksimal ya untuk menimba ilmu, khususnya tadi di tema adalah tentang pembelajaran masih kurikulum merdeka ya. Yang pertama, ahlan wa sahlan ya kepada pemateri Dr. Sandi. Mudah-mudahan nanti kita sebagai peserta, para ustadz, ustazah ya dapat menimba sebanyak-banyaknya ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Ya. Apalagi memang kurikulum merdeka khususnya di SMP Islam Terpadu ini baru jalan tahun kedua ya, untuk kelas 7, kelas 8 ya, kelas 9-nya kita belum. Jadi mohon nanti waktunya benar-benar dimaksimalkan, fokus ya. Kalau ada pertanyaan mulai ditampung, ditulis dulu ya, bisa nanti di sesi kedua ya, Ustaz Dian tadi disampaikan. Kemudian yang terakhir tentu saja tadi mohon berkenan ya, langsung saja Ustaz Agung untuk mewakili pesantren membuka secara resmi. Demikian yang bisa disampaikan untuk sambutan kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Pertama yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada kegiatan pagi menjelang siang ini, Dr. Sandi Budi Iriawan STMPD. Semoga Allah senantiasa memberikan sehat dan afiat dan terus menyebarkan ilmunya yang bermanfaat kepada kita para guru, para pendidik khususnya di wilayah Jawa Barat ya, dan secara umum di Indonesia. Rekan-rekan Ustadz dan Ustadzah, hafizakumullah jami'an, peserta in-house training SMP IT Albina Islamic Boarding School ya. Semoga Allah juga senantiasa memberikan kepada antum semua istiqamah di dalam menjalankan amanah sebagai para pendidik ya, para pengajar yang akan melahirkan
generasi terbaik umat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ya, insyaallah menjadi umat terbaik yang lahir melewati tangan-tangan kita. Tema yang diangkat pada in-house training kali ini adalah tentang bedah kurikulum merdeka dengan paradigma baru. Ya, mudah-mudahan paradigma barunya bukan merdeka dari mengajar dan merdeka dari belajar. Ya, ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya, sebenarnya berbicara tentang kurikulum mungkin hari-hari ini juga kita belum yakin juga ini, ya, karena kita sekarang di bulan September, ya. Tadi Ustaz Yudi menyampaikan SMP baru 2 tahun, ya, kelas 7 dan 8 yang menerapkan kurikulum merdeka. Saya nggak tahu angkatan yang besok menerapkan tidak, ya, karena kita di bulan September, besok Oktober itu adalah pelantikan, ya, yang beliau ikhtisarkan bahwa tujuan umum pendidikan Islam kita lah bagaimana kita menghantarkan, ya, anak didik kita untuk menjadi orang yang bertakwa, ya. Inna akramakum indallahi atqakum, ya. Yang ketakwaan itu dia bisa dicapai kecuali dengan seorang yang menghambakan dirinya kepada Allah, ya, menjadi seorang santri yang siap untuk menerima perintah Allah, siap untuk kemudian berhenti pada larangan-larangan Allah, ya. Dan itulah tugas kita sebagai khalifah fil ard, ya, sebagai khalifah fil ard. Maka pendidikan kita, ya, kita harapkan bisa menghantarkan anak didik kita untuk siap, ya, mengemban amanah sebagai khalifatullah fil ard, sebagai mandataris Allah di muka bumi ini, yang tujuan utamanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak
bertentangan dengan apa yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional kita. Ya, bahwa pendidikan nasional kita pun mengarah ke sana, sebuah proses ya bagaimana potensi-potensi anak kita ini digali, dikembangkan untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Makhwatal iman rahimakumullah, ya. Tentu kita tidak akan memperpanjang perdebatan kita tentang masalah kurikulum ini, mau seperti apapun kurikulum itu, tapi yang penting adalah bagaimana dengan kurikulum yang kita miliki, ya, kita terus mengawal, ya, anak-anak kita, ya, anak-anak kaum muslimin, anak-anak bangsa Indonesia ini untuk menjadi insan-insan yang bertakwa, yang insya Allah, ya, kalau bangsa ini menjadi bangsa yang bertakwa dengan pendidikannya benar, ya, karena tidak ada yang bisa menyelesaikan problematika bangsa ini, ya, kecuali dengan ketakwaan, ya. Korupsi apapun itu akan selesai kalau orang yang berada di atas itu lahir daripada orang-orang yang bertakwa, ya. Maka ini yang menjadi tugas kita sekalian, ya. Dan hari ini kita ingin dibekali hal yang baru tentang pemahaman kita, ya, yang benar mengenai kurikulum merdeka ini akan seperti apa, ya. Dan kita sebagai pesantren bagaimana mengimplementasikannya, ya. Saya tidak berharap bahwa kita hanya berubah secara nomenklatur saja, ya. Walaupun sebenarnya intinya sama, ya. Kita hari ini sedang melaksanakan TS, ya, penilaian sumatif tengah semester, ya. Tapi kalau disandingkan dengan PTS juga sama nggak Ustaz Mutsani? Ya, sama juga gitu. Ya, kita hanya berubah dari satu nomenklatur ke nomenklatur yang lain, ya, tapi yang kita inginkanlah bagaimana apa yang ruh dari pendidikan itu benar-benar juga bisa kita wujudkan, bukan sekedar nama yang berubah, tapi adalah ruh itu benar-benar sampai kepada santri kita, sehingga ahdaf, ya, tujuan pendidikan kita bisa kita capai, baik ahdaf ruhiyahnya, tujuan ruhaninya, ya, ahdaf akliyahnya, ya, secara akal tujuannya pun tercapai, ya, ahdaf istimaiyahnya secara sosial, dan ya, tentu juga lah ahdaf jasmaniyahnya itu bisa kita capai dengan pendidikan yang kita lakukan. Tidak panjang yang saya sampaikan karena waktu juga membatasi kita, ya. Antum hanya punya 2 sesi dengan Dr. Budi, ya, Dr. Sandi, ya. Berharap bahwa kesempatan yang singkat ini dimanfaatkan dengan baik, ya, di sela-sela kesibukan antum untuk mengawas dan juga mungkin mengoreksi, ya, evaluasi kita terhadap santri-santri kita, ya. Diadakan hari ini in-house training, maka mohon dimanfaatkan dengan baik, ya, diikuti dengan baik, ya. Kemudian, ya, coba, ya, kita praktekkan di dalam pembelajaran kita hal-hal yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita, keynote speaker kita, Dr. Sandi Budi Iriawan. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, musta'inan billah, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, secara resmi kegiatan in-house training SMP IT Albina Islamic Boarding School, ya, dengan tema bedah pembelajaran kurikulum merdeka dengan paradigma baru dinyatakan resmi dimulai dan dibuka. Ini yang disampaikan. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syukran wa jazakallah khair pada Ustadz Agung Wahyu Adi LC MPD yang telah memberikan kata-kata sambutan sekaligus membuka acara in-house training pada kesempatan kali ini. Nah, baiklah, sampailah kita di acara inti, yaitu in-house training sesi pertama. Pemaparan materi oleh narasumber kita Bapak Dr. Sandi Budi Iriawan STMPD yang ditemani oleh seorang moderator kita yang juga sangat luar biasa, Al-Ustadz Musta'ani Parmula MPD. Kepada beliau berdua kami persilakan.
Ya, baik. Syukron kepada Master Seremoni tadi yang sudah menyerahkan majelis ini, ya, majelis tentang IHT. Dan hari ini alhamdulillah tentunya kita patut memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa, agenda yang padat bisa hadir di tempat ini dan kita sudah masuk ke dalam jantung dari kegiatan ini. Sebelum kita lanjutkan kepada pemaparan materi, saya akan memperkenalkan beliau. Ya, beliau Dr. Sandi Budi Iriawan, STMPD, seorang akademisi dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan keahlian dalam bidang pendidikan dasar, khususnya dalam bidang matematika. Dan beliau juga banyak terlibat di dalam penulisan jurnal-jurnal yang luar biasa juga, ya, tentang konsep kurikulum untuk matematika, dan kemudian dalam jurnal-jurnal Sinta, ya, Google Scholar juga sudah ada. Dan banyak sekali kalau kita melihat di dalam internet, kita melihat bahwa beliau sangat erat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan memberikan seminar kurikulum, ya, dan lebih fokusnya lagi kepada pendidikan profesi keguruan yang sudah banyak dilakukan. Dan tentunya hari ini kita akan melihat atau membahas tentang kurikulum merdeka dengan paradigma baru. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa paradigma baru yang kita lihat kalau di Google itu banyak sekali, ya, paradigma barunya. Ya, ada sampai 8, ada sampai 15. Ya, ini tidak tahu yang mana yang akan kita pakai. Mungkin beliau lebih praktis lagi nanti memberikan paradigmanya seperti apa. Walaupun tadi sempat disinggung oleh Wadir bidang pendidikan dan kepengasuhan bahwa kita sepertinya kurikulum ini berada di titik penalti kurikulum. Ya, seolah-olah kita berada di titik penalti kurikulum, tapi saya menganggap bahwa kita hari ini sedang menikmati pekerjaan kita sebagai guru. Ya, semoga kita dapat berkahnya dan bisa awet muda, Pak Dokter. Ya, baik. Tanpa berpanjang lebar, insya Allah kita sudah tidak sabaran lagi untuk mengupas tuntas paradigma seperti apa yang nanti akan diberikan kepada Pak Dr. Sandi Budi Iriawan. Kepada beliau kami persilahkan. Izin berdiri Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita ditakdirkan bersama menyamakan persepsi tentang paradigma lama yang baru akan dilaksanakan kembali, gitu. Jadi paradigma yang akan dibahas hari ini adalah paradigma lama, hanya akan dilaksanakan kembali karena kemarin agak jauh dari paradigma itu. Paradigma siapa? Paradigma nenek dan kakek moyang kita tercinta. Banyak, ya, Buya Hamka, Kiai Haji Muhammad Darwis, Kiai Haji Muhammad Ahmad Dahlan, kemudian Kiai Haji Dewantara, Kiai Haji Hashim Asyari, Kiai Haji Zamzam, dan sebagainya. Nah, hari ini akan kita bedah kembali pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Betul kata Pak Ustadz tadi. Jadi tujuan umumnya tidak berubah, kembali ke undang-undang, hanya implementasi kemarin dalam bentuk tujuan-tujuan yang instruksional, yang khusus, itu menjadi rada tersesat, ya. Nah, sekarang kita kembali. Jadi paradigma ini yang akan kita bahas adalah paradigma lama yang akan kita laksanakan kembali. Kurikulum kemarin banyak dipandang sebagai dokumen, RPP, modul ajar, kebijakan. Padahal kurikulum ada pada pikiran. Pikiran siapa? Pikiran gurunya.
Jadi guru adalah kurikulum yang utama. Karena pikiran guru itulah yang disebut dengan kurikulum yang luar biasa. Banyak orang menyebutnya hidden kurikulum, termasuk Prof. Din. Guru tadi. Yang terpenting adalah apa? Pikiran guru itulah kurikulum yang sebenarnya, teman-teman. Sehingga membentuk mindset dalam pikirannya, membentuk pola pikir dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pola pikir itu, teman-teman. Mindset itu. Siapa? Gurunya. Jadi cara pandang guru terhadap siapa? Terhadap siswa dan pendidikan, itulah kurikulum yang sebenarnya. Kemarin banyak kita salah memandang anak. Tuntas itu titik, ujian itu titik, padahal anak itu garis. Kita salah memandang anak menjadi malaikat, sami'na wa ata'na, titik. Tuntas, diam, titik, harus diam. Nggak pernah berubah, tidak pernah maju. Itu titik itu. Jadi kita tersiksa dengan cara pandang kita terhadap anak. Jadi kita bukan tersiksa oleh anak, tapi tersiksa oleh kekeliruan dalam memandang anak. Jadi lemah ilmu, maka kelemahan itu akan kembali pada kita tersiksa oleh kelemahan ilmu tadi daripada diri kita. Apa? Keliru memandang anak sebagai manusia. Selama ini banyak guru memandang anak sebagai malaikat, yaitu apa? Tak pernah berubah, diam, titik. Padahal anak apa? Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Telah kuilhamkan dua jalan untuk memerdeka memilihnya. Kalau begitu, anak tercipta di antara dua titik. Dalam postulat matematika Euclid, kalau ada dua titik bisa dibuat garis. Kalau begitu apa? Anak yang kita didik adalah garis. Kalau garis apa? Maju, berkembang, berubah. Kalau titik, diam, tak pernah berubah. Itu perbedaannya. Kalau kita bertanya pada anak 1 tambah 1 ingin 2. 2 itulah yang menyiksa kita. Kita tidak menganggap anak punya perspektif yang lain dalam memandang 1 tambah 1. Bisa jadi anak memandang 1 tambah 1 itu 5. Karena dia tidak memandang pada perspektif matematika, tapi dia memandang pada perspektif IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Mama 1, papa 1, anak 3, maka jumlah di rumah orangnya ada 5. Betul alasannya. Jadi anak terlahir pada lubang yang berbeda, kembali ke lubang yang berbeda, duduk pada titik pandang yang berbeda, memandang objek pada sisi yang berbeda, perspektif berbeda, perception berbeda, keluar dari mulut akan beda. Jadi kalau begitu apa? Perbedaan adalah fitrah supaya manusia itu memang bisa hidup. Kalau kita diciptakan sama, sepertinya menurut heuristik saya, kita tidak akan bisa hidup. Kita hidup dengan perbedaan, teman-teman. Kita lahir dari lubang yang berbeda, masuk ke lubang yang berbeda, duduk pada titik pandang yang berbeda, perspektif berbeda, perception berbeda, kita memang beda. The truth hanya milik Tuhan. Manusia hanya believes of the truth. Tidak ada manusia yang benar kecuali Rasulullah, karena memang dijamin oleh yang maha benar. Jadi semua manusia dalam pikirannya hanya punya beliefs, tidak punya the truth. Nah, teman-teman selalu memposisikan bahwa teman-teman adalah the truth, maka teman-teman sudah tersiksa oleh kekeliruan dalam memandang itu. Padahal the truth itu hanya milik Tuhan. Manusia itu hanya believes of the truth. Apa? Yakin bahwa itu benar. Menurut sebelah kanan, musik itu halal. Menurut sebelah kiri, musik itu haram. Yang haram adalah ghibah. Itu ghibah itu yang membuat kita tersiksa itu. Jadi masing-masing memandang pada sudut pandang yang berbeda, masing-masing memiliki beliefs, keyakinan. Maka dari perbedaan itu Tuhan ingin menyaring siapa yang memiliki beliefs paling kuat. Ini yang disebut dengan apa? Keimanan. Jadi dalam hidup itu siapa yang imannya paling kuat gitu. Karena masing-masing akan punya beliefs yang berbeda. Apa? Karena memang kita diciptakan berbeda. Perbedaan dalam memandang inilah manusia diberikan hak untuk merdeka dalam memilih. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Telah kuilhamkan dua jalan untuk memilih. Asfala safilin, asanu taqwim, akal, syahwat, fujuruha wa taqwaha. Akal, syahwat, jasmani, ruhani, dasar, ajar, tuturi, handayani, bineka tunggal ika. Manusia itu dua. Kalau dua berarti apa? Manusia itu garis. Kalau garis apa? Berubah dan maju. 1 tambah 1 berapa? 5. Alhamdulillah, kemarin 10 tuh manusia. 1 tambah 1 berapa? 3. Alhamdulillah, kemarin 5. Terakhir 1 tambah 1 berapa? 2. Husnul khotimah gitu mungkin. Manusia itu begitu, teman-teman. Tapi teman-teman ingin 1 tambah 1 itu langsung 2, maka 2 lah yang menyiksa diri kita. Jadi bukan anak yang menyiksa kita, tapi
ekspektasi kita ingin ke alam dua, itulah yang menyiksa diri kita. Ibu kota Indonesia apa? Jakarta. Menurut kita, menurut anak bisa jadi yang lain. Jakarta itulah yang sering menyiksa diri guru. Kenapa? Gurunya ingin Jakarta, anaknya nggak mau Jakarta. Apa? Kan punya perspektif dalam memandang. Oke, kalau begitu apa? Manusia adalah garis. Berarti tidak cocok dengan tuntas. Tuntas itu titik. Tuntas itu akibat apa? Nantinya akan ada ujian. Ujian itu titik lagi nantinya. Nanti akan ada apa? Lulus, tidak, berhasil, tidak, bodoh, pinter. Nanti akan ke eksklusivitas. Belum sampai ke sana saya jelaskan. Jadi manusia itu apa? Garis. Garisnya seperti apa? Vertikal. Kenapa? Ada akal menarik ruh ke atas, ada jasad memperberat syahwat ke bawah. Syahwat memperberat jasad ke bawah. Kalau begitu manusia itu seperti ini, garisnya vertikal. Berarti kalau ingin berubah naik ke atas, manusia itu harus menambah energinya. Apa itu? Berjuang. Kalau begitu pendidikan itu apa? Satu, tidak fokus pada ketuntasan, tidak fokus dan tidak berorientasi pada kesempurnaan, tetapi pada kemajuan dan perubahan. Tapi maju dan berubahnya harus apa? Harus berjuang. Selama ini pendidikan gimana? Anaknya diam, tidak berkeringat, tidak keluar keringat dingin, tidak keluar keringat panas. Berarti apa? Dia sedang tidak dimanusiakan. Kalau manusia dimanusiakan, maka dalam hidupnya akan disuruh berjuang. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Ikhtiar, berdoa, ikhtiar, berdoa gitu. Dalam hidupnya. Nah, Bapak dan Ibu, kebanyakan di nasional tadi apa? Tidak dibawa berjuang, anaknya diam. Ini filsafat Inggris yang disebut John Locke, apa? Empiricism, tabula rasa. Apa? Anak tidak punya potensi apa-apa. Kalau mengajar, gurunya langsung saja ceramah, sampaikan materi itu pada anak-anak, isi semua tong kosong itu. Itu John Locke itu. Bukan Ki Hajar Dewantara, bukan Undang-Undang Nomor 20. Undang-Undang Nomor 20 apa? Konvergensi. Apa? Anak terlahir seperti kertas tertulis samar. Tugas guru mempertebal yang tadi itu, baik dan buruknya itu, yang baiknya dipertebal, yang buruknya didiamkan. Lama kelamaan yang baik itu yang akan terlihat dalam kehidupannya, yang disebut karakter. Jadi manusia apa? Sudah punya potensi. Kalau John Locke tidak punya, makanya kemarin banyak bapak dan ibu yang ngajarnya berdiri di depan papan tulis, tidak pernah melangkahkan kaki ke anak. Nah, ini filsafat John Locke. Apa? Semua adalah tong kosong, tinggal diisi saja supaya kita mengisinya. Akibatnya guru banyak berdiri di depan papan tulis, tidak pernah mendatangi anak. Tapi filsafat Inggris John Locke.